Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Software Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial, yaitu yang saya kerjakan Infinix Hot 10s dengan kondisi tertulis layar pecah, teman-teman. Kita akan coba untuk cek kondisi layarnya. Oke, handphone posisinya masih hidup dan kita cek untuk kondisi layar kaca touchscreen. Ini pecahnya sangat parah, teman-teman. Pecahnya hampir keseluruhan layar, itu ada keretakan yang sangat kecil-kecil dan sangat lebar dan juga sangat parah sekali. Dan alhamdulillahnya untuk kondisi LCD-nya dan sekaligus untuk kondisi touchscreen-nya itu masih bisa berfungsi dengan normal dan layarnya masih bagus, teman-teman. Saya coba untuk koreksi layar touchscreen-nya karena untuk handphone ini masih ada sandinya ya, teman-teman. Jadi masih ada passwordnya. Saya cek ya ala kadarnya seperti ini saja, teman-teman, karena belum dikasih tahu sama pemiliknya. Jadi saya cek untuk layar touchscreen-nya seperti ini. Oke, kita akan cek lebih dalam untuk kondisi layar kaca touchscreen-nya. Di bagian area mana saja yang retakannya itu parah, khususnya di bagian samping tengah yang kiri, teman-teman. Itu sangat parah untuk kondisi pecahnya. Oke, kita lanjut untuk fokus mengerjakannya. Kita matikan dulu infonya dan kita ambil SIM tray-nya. Oke, di tahap ini kita akan bongkar infonya, yaitu kita membuka dulu di bagian tutup belakang atau backdoor-nya. Oke, kita lepas untuk di bagian backdoor-nya, dan kondisi handphone ini masih segel. Di bagian atas dan di bagian bawah itu masih ada segelnya, teman-teman. Jadi kita berusaha untuk simpan segelnya atau kita ambil segelnya dengan ekstra hati-hati. Oke, sudah kita simpan segelnya dan kita buka untuk di bagian bautnya. Dan di bagian ini adalah penutup di bagian soket fleksibel sidik jari atau fingerprint, dan kita lepas penutup mesinnya dan kita lepas untuk di bagian baut yang ada di bagian PCB. Lanjut kita bongkar atau kita buka untuk di bagian soket fleksibel baterai dan fleksibel LCD-nya. Kita simpan mesinnya dan kita bongkar untuk di bagian bawah, yaitu di bagian penutup buzzer, dan kita lepas untuk di bagian papan konektor charger yang ada di bagian bawah. Selanjutnya kita lepas untuk di bagian baterainya. Oke, ini adalah solasi atau double tip di bagian baterai ya, teman-teman. Kita congkel baterainya dengan ekstra hati-hati dan pelan-pelan dengan menggunakan gagang pinset, bukan dari pucuk atau di bagian ujung pinset yang lancip ya, teman-teman. Usahakan di bagian gagang yang tumpul. Selanjutnya kita akan tahap yaitu melapisi bagian kaca touchscreen yang retak. Oke, sudah kita lapisi menggunakan lakban di bagian kaca yang retak, yaitu bertujuan untuk menghindari resiko atau mengurangi resiko saat kita proses membongkar LCD dari frame ataupun kita memisah LCD dari kaca touchscreen-nya. Kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70 dan kita siapkan mika tipis dan lentur. Oke, selanjutnya kita matikan alat separatornya dan kita akan proses membongkar LCD dari frame. Harus ekstra hati-hati di tahap ini, teman-teman, karena proses di tahap awal khususnya membongkar LCD dari frame itu adalah tantangan yang sangat beresiko. Apabila membongkar LCD itu salah sedikit saja bisa menyebabkan LCD rusak dan pecah. Kita cari celah dulu untuk masukkan mikanya dan kita gesekkan pelan-pelan seperti ini, karena di bagian belakang atau bagian bawah itu ada fleksibel LCD. Jadi usahakan memasukkan mikanya jangan terlalu dalam. Oke, kita pelan-pelan untuk mengangkat LCD-nya dan sudah selesai untuk membongkar LCD dari frame. Tapi jangan senang dulu.
Setelah kita membongkar atau setelah kita berhasil membongkar LCD dari frame, alangkah baiknya kita koreksi dan kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya teman-teman. Oke, kita nyalakan infonya dan kita cek untuk kondisi LCD-nya apakah ada yang cacat seperti garis, tompel, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, infonya sudah menyala dan kita cek apakah ada yang garis ataupun ada tompel. Alhamdulillah LCD-nya masih bersih dan jernih, jadi sukses untuk membongkar LCD dari frame. Dan langkah selanjutnya kita akan coba untuk melepas atau memisahkan kaca touchscreen-nya dari LCD. Untuk panas alat separatornya sendiri saya tetap menggunakan panas dengan suhu yang sama, yaitu dengan suhu 70. Dan kawatnya sendiri saya menggunakan kawat ukuran 0,08. Oke, di tahap ini kita akan memisahkan kaca touchscreen-nya teman-teman. Dengan hati-hati kita memasukkan di antara celah LCD sama kaca touchscreen-nya, karena kondisi kaca touchscreen-nya itu pecahnya sangat parah. Jadi kapanpun itu bisa terjadi, yaitu di bagian kerusakan lapisan polaris teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati agar lapisan polaris di pada LCD ini tidak cacat atau tidak robek ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya sudah kita pisahkan dan kita koreksi untuk di bagian LCD-nya. Alhamdulillah masih aman, tidak ada lapisan polaris yang robek atau yang rusak. Kita coba untuk membersihkan di bagian sisa lem yang ada di bagian LCD. Karena saya menggunakan pinset itu sedikit sulit, jadi lebih mudah untuk menggunakan jari, tapi alangkah baiknya ditaruh di bagian atas alat separator mumpung alat separatornya masih hangat, yang berfungsi untuk mempermudah yaitu membersihkan sisa lemnya. Oke, untuk sisa lem sudah kita bersihkan dan selanjutnya kita tes ulang, yaitu menyalakan LCD-nya. Apakah setelah kita pisah dari LCD sama kaca touchscreen-nya itu ada yang cacat atau tidak. Oke, handphone sudah menyala, kita tunggu loadingnya sebentar. Dan oke, handphone sudah menyala dan LCD-nya alhamdulillah masih bersih, jernih, dan tidak ada yang cacat sedikit pun teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk memisahkan kaca touchscreen-nya sudah sukses dan berhasil. Oke, itu adalah bekas dari kaca touchscreen yang retaknya parah teman-teman. Alhamdulillah sudah kita proses membongkar LCD dari frame dan memisahkan kaca touchscreen-nya sudah berhasil 100%. LCD-nya masih normal dan LCD masih menggunakan originalnya. Selanjutnya kita siapkan cairan pertamax sama tisu kering biasa, yaitu membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD. Oke, kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa-sisa kotoran yang ada di bagian LCD. Usahakan membersihkan LCD-nya benar-benar bersih, jangan sampai ada debu, kotoran, ataupun sisa tisu yang masih menempel di bagian LCD teman-teman. Oke, di tahap ini kita akan presisikan dulu untuk di bagian LCD ke frame. Sebelum kita memasang kaca touchscreen-nya, alangkah baiknya dipresisikan dulu LCD ke frame teman-teman. Dan ini adalah kaca touchscreen buat Infinix Hot 10s. Bisa menggunakan kaca touchscreen yaitu buat tipe seri persamaannya itu adalah Infinix Hot 9 Play teman-teman. Langkah selanjutnya kita lepas untuk lem OK kering yang ada di bagian kaca touchscreen, karena saya menggunakan kaca touchscreen yang sudah plus lem OK kering. Kita presisikan kaca touchscreen-nya ke bagian bawah dan kita tempelkan sedikit. Kita angkat bebarengan dengan posisi tangan kiri itu mengasih jarak renggang teman-teman. Oke, coba perlihatkan di bagian LCD sama kaca touchscreen ada jarak kerenggangan, dan di bagian belakang kita harus cek kondisinya bisa presisi atau belum. Kalau sudah presisi, kita lanjut untuk memasang yaitu kaca touchscreen-nya ke LCD dengan cara manual tanpa menggunakan alat bevel remover teman-teman. Jadi seringkali saya kasih tutorial untuk teman-teman
khususnya para sahabatku pemula yang mungkin belum mempunyai alat wallpaper, bisa menggunakan teknik dan trik seperti ini. Untuk cara mengurut atau memijit, di awal kita mengurutnya atau memijitnya dengan ujung kuku jempol ditekan secara halus sambil kita dorong pelan-pelan teman-teman. Sengaja untuk di pertengahan video ini, yaitu proses memijit kaca touchscreen-nya dengan pemasangan manual, saya sedikit percepat teman-teman agar durasinya tidak kepanjangan. Oke, pelan-pelan saja dan secara berurutan dari bawah ke atas dan dari samping kiri ke kanan secara berurutan. Oke, sampai ke ujung tetap harus hati-hati dan pertahankan untuk mengasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis. Di bagian ini kita tahap untuk menyelesaikannya dan pelan-pelan saja untuk memijitnya teman-teman. Sudah sukses untuk pemasangannya tanpa ada sisa gelembung. Sekarang langkah selanjutnya kita akan coba untuk mengetes kualitas LCD sama touchscreen-nya setelah kita memasang kaca touchscreen atau setelah kita mengganti kaca touchscreen-nya. Oke, langsung saja kita pasang mesin dan baterai untuk mengetes, yaitu layar LCD-nya setelah kita ganti kaca touchscreen. Oke, ini adalah hasil akhir dari penggantian kaca touchscreen-nya teman-teman. Jadi tahap demi tahap kita harus mengecek ulang kondisi LCD sama touchscreen setelah kita bongkar LCD dari frame maupun kita pisah dari kaca touchscreen-nya dan setelah kita mengganti atau memasang kaca touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah LCD-nya masih bagus, bersih dan jernih karena masih menggunakan LCD yang originalnya, dan serta untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Karena kondisi LCD ini atau handphone ini masih ada passwordnya, jadi saya cek adanya segitu atau teman-teman, jadi tidak bisa mengecek secara keseluruhan karena masih ada passwordnya. Tapi alhamdulillah pemasangannya sudah sukses dan tidak ada gelembung. Di bagian ini adalah tutup pelindung speaker atas, jadi masih menempel ke bagian kaca touchscreen yang lama. Kita ambil dan kita akan pasang ke posisi semula, yaitu di bagian frame-nya teman-teman. Kita matikan dulu infonya karena sudah selesai untuk pemasangan kaca touchscreen, tinggal kita merakitnya. Oke, kita lepas semua untuk di bagian mesin, baterai dan LCD-nya. Sisa frame sekalian kita akan coba untuk memasang, yaitu pelindung penutup speaker atas. Kita bersihkan dulu untuk pelindung speaker atasnya agar posisi speaker atas lubang-lubangnya tidak tertutupi oleh debu atau kotoran. Kita siapkan lem ke bagian atas, yaitu untuk pemasangan penutup pelindung speaker atasnya. Kita presisikan, kita pasang ke posisi semula ke bagian frame. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasang yaitu di bagian LCD. Kita kasih lem dulu di bagian atas. Untuk pengelimannya bebas ya teman-teman, karena di setiap teknisi itu pasti punya skill yang atau pendapat yang berbeda ya. Untuk pengelimannya itu bebas ya teman-teman, sesuai tergantung dari kebiasaan teknisi masing-masing. Dan kita akan pasang dan presisikan LCD ke frame setelah kita memasang lemnya ke bagian frame dan juga ke bagian kaca touchscreen-nya. Lanjut kita rakit infonya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, yaitu proses pengerjaan penggantian kaca touchscreen, kita bisa sambil merakitnya sambil juga menunggu lemnya kering. Oke, sudah kita rakit dan kita pasang semua ke bagian penutup mesin dan di bagian penutup papan charger atau di bagian buzzer di bagian bawah, dan kita pasang fingerprint atau sidik jarinya. Dan sudah kita rakit semua, tinggal kita memasang di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, tinggal kita menunggu lemnya kering. Bisa juga sambil kita nyalakan infonya dan kita bersihkan untuk di bagian layar yang masih ada sisa lem di bagian samping-samping frame atau di bagian samping LCD-nya. Oke,
sudah bersih untuk di bagian LCD-nya, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita mengganti kaca touchscreen di handphone Infinix Hot 10s. Sudah selesai dan hasilnya presisi, rapi, dan tidak ada gelembung. Pengerjaannya sudah sukses semua. Jadi untuk tutorialnya tahap demi tahap, usahakan menontonnya jangan di skip teman-teman, agar lebih paham dan lebih jelas untuk di bagian step by stepnya, agar kalian bisa melihat rincian detail pengerjaan dari awal sampai selesai. Jadi sudah sukses semua untuk penggantian kaca touchscreen Infinix Hot 10s, tinggal kita mengetes di bagian sensor teleponnya. Alhamdulillah sudah sukses semua, untuk penggantiannya masih normal semua, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.